Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tugas UAS mata kuliah kaidah usuliyah, yaitu kaidah yang keenam, yaitu tentang al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, yang artinya ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Contohnya ketika seorang sedang sholat dan dia menghadap ke suatu kiblat, lalu di lain waktu dia melakukan sholat lagi dan dia menghadap ke arah yang lain atau ke kiblat yang lain yang menurutnya itu benar, maka ia tidak perlu mengqadha sholat yang pertama yang dia lakukan. Kemudian kaidah yang ketujuh yaitu idza jata'a halalu wal haramu wala bal haram, yang artinya apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan oleh yang haram. Contohnya ketika kita berburu, kemudian kita menembak suatu burung yang mana burung itu tidak terkena tembakan kita, akan tetapi dia jatuh dan mengenai sebuah batu, kemudian dia mati, maka itu sebagai bangkai burung dan haram untuk dimakan. Selanjutnya kaidah yang ke-8 yaitu al-iyaru bil qurbi makruhun wa ki ghairiha makbubun, yang artinya mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah merupakan suatu hal yang makruh, dan di dalam urusan selain ibadah adalah hal yang disenangi. Seperti contohnya ketika kita sedang sholat, lalu kita melihat shaf di depan kita ada satu shaf kosong, maka kita dianjurkan untuk mengisi shaf tersebut, dan dimakruhkan mempersilahkan orang lain untuk mengisi shaf yang kosong, karena hal tersebut adalah hal urusan ibadah. Kemudian kaidah yang ke-9 yaitu at-tabi'u tabi'un, yang artinya pengikut itu adalah mengikuti. Kemudian kaidah yang ke-10 yaitu at-tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil madlahah, yang artinya tasarruf atau suatu tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Contohnya adalah suatu kepala suku atau kepala desa tidak boleh mengangkat atau melantik seseorang yang fasik untuk menjadi imam sholat, sekalipun sah makmum di belakangnya, dikarenakan hanya yang makruh saja. Dalam hal seperti ini, seorang penguasa harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan rakyatnya atau shaf sholatnya. Kemudian kaidah yang ke-11 adalah al-hududu satqutu bil syubuhati, hukuman itu gugur karena syubhat. Seperti contoh meminum minuman keras atau khamr dengan tujuan untuk berobat, sekalipun menurut pendapat yang lebih kuat tetap diharamkan. Akan tetapi menurut suatu pendapat atau imam yang membolehkan, jikalau itu dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan untuk minumnya. Selanjutnya kaidah yang ke-12 yaitu al-hurru la yadkhulu tahtal yad, yang artinya orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Kemudian kaidah yang ke-13 yaitu al-harimu lahu hukmu wa huwa harimu lahu, yang artinya yang mengelilingi larangan hukumannya
sama dengan yang dikelilinginya. Kemudian kaidah yang ke-14 yaitu kita jatama'a amroni min jinsin wahidin lah lam yahtalif maqsuduhuma dakhala akhaduhuma fi akhari waliban, yang artinya apabila berkumpul dua perkara yang satu jenis dan tidak berbeda dari maksud keduanya, maka menurut biasanya yang masuk kepada yang lain. Kemudian kaidah yang terakhir yang ke-15 yaitu i'malu kalami aula min ihmalihi, yang artinya mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Contohnya ketika orang berwasiat saat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, padahal ia sudah tidak lagi mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya, maka harta harus diberikan kepada cucu-cucunya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa atubu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.